في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تدور بين المدائن والشعوب. Jika salah satu dari Anda mendengar seseorang yang menghafal Al-Quran, mungkin komentarnya bagaimana dia bisa menghafal. Adapun saya sepertinya tidak mungkin. Kalaupun saya terlahir untuk menghafal Al-Quran, bagaimana mungkin mengajak keluarga? Karena Al-Quran itu sulit, halamannya sangat banyak. Sekarang saya ingin bertanya pada Anda. Bagi yang mengatakan menghafal itu tidak mudah, maka berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memudahkan. Apa pernah ketika Anda sholat, kemudian Anda berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Anda menghafal Al-Quran? Marilah kita jujur. Anda biasanya mengangkat kedua tangan Anda, meminta banyak hal, memohon surga, berlindung dari neraka, meminta untuk anak Anda, meminta rizki, meminta diberi taufik, biasanya seperti itu. Karena itu lain kali sertakan juga, wahai Rabbku, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang memudahkan segala urusan, mudahkanlah aku dalam menghafalkan kitab-Mu yang agung. Karuniakan padaku hafalan, sehingga derajatku dalam surga akan naik. Apa ada yang pernah melakukan hal itu? Oleh karena itu, hari ini yang terpenting adalah kita tahu bahwa yang bisa membantu kita adalah Allah. Sebab menghafal Al-Quran bukan perkara mudah, bahkan perkara yang sangat agung. Dan itu dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kedudukan Anda menjadi berbeda setelah menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang khusyuk dan rasa agar Allah memudahkan. Jangan mengira kesulitan itu akan mudah karena Fahad Al-Kandari atau ibu Anda, atau ayah Anda, atau seorang syekh. Bukan. Yang memudahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya diriwayatkan, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan dalam ayat, barang siapa menyandarkan dirinya pada Allah, Allah cukupkan keperluannya. Jika Anda bertawakal kepada Allah, maka Allah menjaga Anda. Misalnya kita sedang umroh dan tawaf, kita bisa banyak berdoa dan mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ada waktu antara Safa dan Marwah. Dalam haji, mintalah kemudahan kepada Allah untuk urusan Anda. Pilihlah waktu-waktu yang mustajab. Jangan biarkan begitu saja. Antara azan dan iqamat. Ataupun ketika safar, tatkala hujan, saat yang mustajab di hari Jumat, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mintalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan Anda dalam menghafal Quran. Dan Anda akan dapat barokah serta istijabah dari Allah. Karena itu Allah berfirman, bila mana hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Aku kabulkan doa orang yang berdoa padaku. Karena itu jangan lupa, berdoalah karena dengan doa itu akan memudahkan Anda dalam menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kunjungan terindah saat di Turki adalah kunjungan ke Masjid Jami Al-Ahdar Al-Kabir. Sebuah masjid jami yang bangunannya masih baru, dibangun melalui seorang donatur dari Kuwait dan donatur-donatur yang lain. Masjid ini terdiri dari 3 tingkat, dilengkapi dengan ruangan-ruangan khusus untuk menghafal Al-Quran. Tingkat pertama dan kedua sebagai tempat sholat untuk jemaah laki-laki. Adapun yang ketiga dikhususkan untuk para wanita. Sebuah kunjungan yang sangat indah, dengan penyambutan yang luar biasa dari pengurus masjid.
Kami menjumpai imam masjid jami tersebut untuk mendengarkan kisahnya yang sangat menarik bersama Al-Quran. Syekh Israfil, ceritakan pada kami permulaan Anda bersama Al-Quranul Karim. Setelah saya lulus dari sekolah dasar, saya mendatangi Masjid Al-Adhar di Pairan Pasya. Berapa usianya saat itu? 11 tahun. Pada usia 11 tahun dia mulai menghafal Masya Al-Quran. Allah. Iya benar. Iya, benar. Saya 11 Dia mulai tahun. menghafal Al-Quran saat usianya 11 tahun. Iya, itu benar. Dia datang dari daerah 1000 kilometer. Iya. Iya. Jarak dari kampungnya ke Istanbul sejauh 1000 kilometer. Masya Allah. Dan saya tidak melihat kedua orang tua saya selama kurang lebih 2 tahun. Dia tidak melihat ayah dan ibunya selama itu demi Iya. untuk menghafal Al-Quran. Ya, itu benar. Masya Dia meninggalkannya hanya demi Masya Al-Quran. Kemudian mereka menunjuk saya menjadi Saat imam. itu siswa yang belajar sebanyak 750 siswa di perairan Pasya. Lalu mereka menunjuknya menjadi imam. Iya, dari sekitar 750 Iya, benar. siswa. Masya Allah. Itu pengaruh yang sangat besar. Akhirnya saya ditunjuk menjadi imam di masjid ini. Dia menjadi Ya, begitu. imam di masjid ini. Sampai sekarang itu terjadi. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya, iya. Ini Berapa adalah usianya? anugerah. Dia menjadi imam Dia menjadi pada imam usia masjid ini 24 dari tahun. 750 siswa? Ya, itu benar. Dialah yang Iya. terpilih menjadi imam. Iya, benar. Masya Allah. Ya. Lalu berapa usianya saat dia menjadi imam? Berapa usia Anda saat menjadi imam? Usia saya 24 tahun. 24 tahun saat Masya dia Allah. menjadi imam di masjid ini. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Masya Allah. 24 tahun. Sekarang saya sampaikan kepada pemirsa, dia telah menempuh jarak yang sangat jauh, yaitu 1000 km untuk menghafalkan kitab Al-Quran. Sekarang mungkin tempat holaqah Al-Quran di belakang rumah. Tapi karena tidak mau, bisa beralasan menjadi tempat yang jauh. Dan dia tidak melihat ibu dan bapaknya selama 2 tahun untuk menghafalkan kitab Allah Al-Quranul Karim. Luar biasa, Masya Allah. قرآني أحيا بك وردد معانيك ورتلك بين الرجا والضراعة يا نور يا قرآن يا عز تاليك محبتك لي عند ربي شفاعة قرآني أحيا بك وردد معانيك ورتلك بين الرجا والضراعة يا قرآن يا عز تاليك محبتك لي عند ربي شفاعة قرآني أحيا بك وردد Sekarang dengan keutamaan Allah, Anda sudah mempunyai target untuk menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat bagus bila dalam perjalanan Anda untuk menghafal Al-Quran, Anda memilih sendiri teman-teman Anda dan sertakan mereka untuk mencapai target Anda. Ketika saya bilang target, bukan berarti bersama-sama menghafalkan Al-Quran bersama mereka. Mereka akan bilang tidak mampu. Ayah, ibu, saudara, teman, bilang saya ingin menghafal Al-Quran, tolong bantu saya. Jika kamu lihat suatu hari saya mulai malas, tolong nasihati saya dan berikan arahan. Dan bantu saya untuk kembali menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di antara hal-hal yang akan membantu Anda. Saya sendiri dulu banyak dibantu orang lain. Nenek saya dulu bukan seorang hafizah, tapi ketika saya mengunjungi beliau bilang, "Kemarilah kamu pahat, buka, dan bacalah beberapa ayat Al-Quran." Sebenarnya apa tujuan nenek saya? Sekarang saya sudah paham. Tujuannya adalah agar saya lebih semangat. Demikian juga ayah saya, "Kemarilah kamu wahai Fahad, bacalah Al-Quran." Dan Syekh yang membimbing hafalan saya, dia menelpon dari Mesir. Dia Safar. Dia bilang, "Tolong dengarkan saya baca Al-Quran." Untuk apa semua ini? Tidak lain karena untuk membantu kita, untuk memudahkan menghafal Al-Quran. Saudara, keluarga, teman-teman, baik yang dekat maupun yang jauh, sertakan mereka semua dalam target yang indah dan agung ini, untuk membantu Anda sehingga Anda bisa menghindari kemalasan dan sampai tujuan akhir dari perjalanan yang indah ini, yaitu menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kami menjumpai salah seorang qori yang istimewa di Mesir. Dia adalah seorang yang membutuhkan perlakuan khusus ketika kami mengunjungi Yayasan Al-Abror di Mesir. Kami bersama saudara kami yang terhormat, Ya, selamat Syekh datang. Muhammad Al-Haj Muhammad. Semoga Allah memberkatimu, Syekh. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. insya Allah. Tolong sampaikan nama lengkap Anda pada pemirsa. Muhammad Hamdi Amin Abdu Aj-Jahir. Baik, Masya Allah. Berapa usia Anda? Usia saya 33 tahun. Masya Allah. Insya Allah sepanjang usia untuk ketaatan Insya pada Allah. Allah. Oh iya, saya dengar Anda juga bisa ilmu hitung ataupun perkalian. Saya bisa dengan baik dalam perkalian, penambahan, dan juga dalam ilmu hitung. Saya juga ke madrasah dengan angkutan selama 3 hari dalam seminggu. Jadi saya mampu menambahkan, misalnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Baik. Kalau 2 ditambah 4? 2 ditambah 4 adalah menjadi 2 ditambah Berapa? 4. 2 ditambah 4 hasilnya. Syekh Muhammad, teman baik saya kemari tidak bertujuan untuk menanyakan masalah itu tadi, tapi saya menanyakannya. Jadi jika saya bertanya padanya, Iya. mungkin dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Tapi berbeda dengan masalah Al-Quran, dia pasti akan bisa menjawab masalah Al-Quran. Dan Syekh Muhammad ini mempunyai benar. suara yang sangat indah, Masya Allah. Ya, insya Allah bisa. Bolehkah saya menguji Anda dalam hafalan Al-Quran? Insya Allah siap. Siap? Ya, Saya baca siap. dan Anda baca setelah saya? Ya. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Masya Allah, Masya Allah. Bacaan Anda sangat merdu. Syekh Muhammad, Iya, kenapa saya. Anda tidak melakukan rekaman di studio siaran? Oh, sudah. Di channel siaran Al-Hayat, saluran An-Nas, As-Sihah Masya wal Allah. Jamaah, saluran Berapa usia Al-Barokah. Anda saat menghafal Al-Quran? Saat usia berapa ya saat itu? Saat 10 tahun, 12 tahun, 11 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, hingga 20 tahun. Akhirnya saya hafal seluruh Al-Quran di luar kepala. Masya Allah, pemirsa, Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri. Dan saya selalu berharap bahwa contoh yang ada bukan hanya sebagai tontonan, tapi sebuah pelajaran berharga. Saya Muhammad, terima kasih atas perjumpaan ini. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Allah memberikan kesehatan dan Iya. insya Allah Anda mengunjungi Kuwait. Insya Anda mau Allah. berkunjung ke Kuwait? Saya akan mengunjungi Kuwait. Ya. Insya Allah. Insya Allah Anda akan ke Kuwait dan berbagai negara bersama Ya, saya. baik. Dan insya Allah Anda akan ke Mekah bersama saya. Baik. Anda mau saya ke Mekah setuju. bersama saya? Iya, Mau? saya mau. Alhamdulillah. Kapan visa saya siap? Insya Allah. Secepatnya insya Allah. ارتق لأنك حافظ يا مسلما ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما
خشعنا عند تلاوة القرآن احفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا